Megawati Hangestri pecahkan rekor MVP putaran 4 V-League, bikin Ratu Voli Korea Kim Yeon-kong sewot. Megawati Hangestri kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Voli Korea setelah berhasil meraih gelar Most Valuable Player, MVP, putaran keempat V-League. Prestasi ini menjadi catatan istimewa bagi pemain voli timnas Indonesia tersebut, karena ini adalah ketiga kalinya ia mendapatkan penghargaan tersebut. Sebelumnya, Megawati telah meraih gelar MVP pada musim 2023, 2024 dan putaran ketiga musim 2024, 2025, menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu pemain terbaik di liga. Keberhasilan Megawati dalam merebut gelar MVP putaran keempat tidak terlepas dari performanya yang luar biasa di lapangan. Ia menjadi ujung tombak bagi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dengan serangkaian penampilan impresif. Saat ini, Megawati menempati posisi kedua dalam perolehan top skor sementara dengan raihan 186 poin, hanya berada di belakang Giselle Silva yang mencetak 244 poin. Meski Red Sparks kalah tipis dari Pink Speeders dalam pertandingan yang ketat, penampilan Megawati tetap menjadi sorotan utama. Dengan serangan yang tajam dan pertahanan yang kuat, ia terus memberikan kontribusi besar bagi timnya. Kehadirannya di lapangan telah menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya, termasuk bagi legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong. Dominasi Megawati tidak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga membuat beberapa pemain lawan merasa tertekan, termasuk Kim Yeon-kong. Sebagai salah satu pemain voli paling berpengaruh di Korea Selatan, Kim Yeon-kong dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki segudang prestasi. Namun, kehadiran Megawati sebagai pesaing kuat di liga membuatnya merasa semakin terdesak. Dalam beberapa pertandingan terakhir, persaingan antara Megawati dan Kim Yeon-kong menjadi sorotan. Kim yang dikenal sebagai pemimpin di timnya, Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders, beberapa kali terlihat frustrasi menghadapi ketangguhan Megawati. Meskipun Pink Speeders berhasil memenangkan pertandingan dengan selisih tipis, kontribusi Megawati tetap menjadi faktor utama yang membuat pertandingan berlangsung sengit. Meski kalah dari Pink Speeders, Red Sparks masih membuktikan bahwa mereka adalah pesaing serius dalam perebutan gelar juara. Dengan performa Megawati yang semakin meningkat, tim asuhan Ko Hae-jin tetap memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan di pertandingan berikutnya. Jumlah kesalahan yang lebih sedikit dan peningkatan kualitas permainan di lini belakang menjadi beberapa faktor yang bisa mendukung Red Sparks untuk meraih kemenangan di laga-laga mendatang. Kehadiran Megawati sebagai motor serangan utama menjadi aset berharga bagi tim untuk tetap kompetitif di papan atas klasemen. Keberhasilan Megawati Hangestri meraih gelar MVP putaran keempat V-League semakin menegaskan dominasinya di Liga Voli Korea. Dengan raihan 186 poin dan berada di posisi kedua dalam daftar top skor sementara, Megawati membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain terbaik di liga saat ini. Persaingannya dengan Kim Yeon-kong semakin menambah bumbu dalam kompetisi yang ketat, menjadikan setiap pertandingan Red Sparks dan Pink Speeders sebagai tontonan yang sangat dinantikan. Akankah Megawati terus mempertahankan performa luar biasanya dan membawa Red Sparks kembali ke jalur kemenangan? Semua mata akan tertuju padanya dalam pertandingan-pertandingan berikutnya di V-League. Pelatih Red Sparks tegaskan Megawati tidak tersingkir dari perebutan gelar putaran reguler, Pink Speeders soroti kesalahan. Tim bola voli putri, Incheon Heungkuk Life Pink Speeders mematahkan kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan mencapai 4 kemenangan beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea. Pink Speeders berhasil bangkit dengan skor 3-2, 25-21, 26-28, 15-25, 25-15, 15-9, dalam pertandingan di Daejeon Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025. Setelah memenangkan set pertama, pemimpin klasemen tersebut menghadapi krisis dengan kalah pada set kedua dan ketiga berturut-turut, tetapi akhirnya berhasil mengatasinya.
Setelah memenangkan set keempat, konsentrasinya terlihat jelas pada set kelima berikutnya. Pada akhirnya, Pink Speeders memperoleh 2 poin berharga di akhir set penuh. Seperti biasa musim ini, jika kami bermain baik dalam hal yang perlu kami lakukan dengan baik, seperti memblok dan bertahan, pertandingan akan berjalan dengan baik, kata pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza dilansir bolasport.com dari The Spike. Saya pikir kami mampu memenangkan pertandingan dengan mendapatkan kembali bagian-bagian tersebut. Kecuali set ketiga, para setter juga mengatur permainan dengan baik. Itulah sebabnya para penyerang mampu menyerang dengan nyaman. Para penyerang melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatih Abbondanza menyatakan puas dengan penampilan tersebut, tetapi menyesalkan kesalahan yang dibuat. Hari ini, kami memimpin di set kedua, tetapi kami kalah karena kesalahan. Jika kami dapat memainkan permainan lain dengan penampilan yang sama seperti hari ini dan mengurangi kesalahan, saya akan senang, tutur Abbondanza. Saya harap kami dapat mengatur kesalahan dengan baik. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, menyoroti satu hal yang menurun dari tim asuhannya. Ini tentang konsentrasi. Sungguh disayangkan kurangnya konsentrasi. Bukannya para pemain tidak berusaha untuk fokus, ujar pelatih Ko. Mereka pasti lelah, tetapi mereka mengatasinya dengan baik. Daripada merasa menyesal tentang pertandingan hari ini, para pemain telah memainkan permainan yang luar biasa dengan 13 kemenangan berturut-turut. Sejujurnya, ada banyak pertandingan yang seharusnya sudah berakhir. Saya bangga dengan para pemain yang memenangkan semua pertandingan itu dan berhasil sejauh ini. Kami juga memperoleh 1 poin hari ini. Kemenangan beruntun kami terputus, tetapi kami tidak tersingkir dari perebutan juara Liga Reguler. Ko menegaskan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan masih punya peluang untuk bangkit. Akan ada lebih banyak kesempatan di masa mendatang dan saya akan mempersiapkan diri bersama para pemain untuk memenangkan putaran kelima dan keenam yang tersisa. Ko juga mengomentari persiapan pertandingan mendatang melawan Pink Speeders lagi. Menurut saya pertandingannya bagus karena ada pertandingan langsung. Saya akan mencoba pulih dengan cepat dan bermain dengan baik, ujar Ko. Laga kontra Pink Speeders berikutnya akan berlangsung pada Minggu, 2 Februari 2025, di Incheon. Megawati Hangestri dilirik klub elit Liga Voli Prancis Levallois Paris Saint-Cloud, amunisi baru di Champions League Volleyball. Megawati Hangestri Pertiwi dipantau langsung pelatih klub LT Liga Prancis jauh-jauh datang hanya untuk melihat aksi Megatron bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pertanyaan mengejutkan datang dari pelatih klub Liga Prancis, Alessandro Orifice, setelah melihat langsung aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Perlu diketahui baru-baru isu masa depan pemain voli timnas Indonesia, Megawati Hangestri yang tengah bermain bersama Red Sparks di Liga Voli Korea tiba-tiba musim panas. Ada sinyal yang kuat mengarah ke kepindahan Megawati Hangestri ke Eropa, bergabung ke klub voli Liga Prancis untuk musim depan. Klub yang disebut berpeluang untuk diperkuat oleh Megawati Hangestri ialah Levallois Paris Saint-Cloud. Levallois Paris Saint-Cloud merupakan salah satu klub voli putri elit di Prancis. Bahkan mereka beberapa kali bermain di ajang Champions League Volleyball. Isu tersebut muncul ke permukaan setelah pelatih mereka, Alessandro Orifice, kedap air melihat langsung aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks saat mengandaskan Hipas 3-0 di Liga Voli Korea. Bahkan pelatih kebangsaan Prancis tersebut mengatakan sangat menyukai aksi Megawati Hangestri di lapangan. Saya sebagai seseorang yang sangat menyukai permainan Megawati Hangestri, mungkin saya akan membantu dia mendapatkan klub baru di Liga Voli Prancis, ujar Alessandro Orifice kepada media Korea. Alessandro Orifice baru tahu kalau kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks akan habis pada bulan April tahun ini. Menurut saya sangat buruk jika pemain sekelas Megawati Hangestri berakhir seperti ini di klub Liga Voli Korea jika kontraknya tidak diperpanjang. Saya akan membawanya ke Prancis kalau dia berkenan, imbuh Alessandro Orifice. Selain itu, kapten tim sekaligus setter Levallois Paris Saint-Cloud, Ferger Luan, diketahui memfollow akun media sosial Megawati Hangestri. Begitu pula sebaliknya, lawan timnas Indonesia,
Megawati Hangestri juga mengikuti akun Instagram Vergerluan. Rumor ini menjadi perbincangan hangat di kalangan volmania di tanah air, terlebih tidak menutup peluang bagi Megawati Hangestri untuk menjadi pevoli putri Indonesia pertama yang berkarir di Eropa. Sementara itu, manajer Megawati Hangestri, Wibi Anhari, memberikan klarifikasi soal isu yang berkembang. Menurut pria yang juga menjembatani Rifan Nurloki, pemain timnas Indonesia yang berlabuh ke Visi Nagano Trades Jepang ini, menepis rumor yang beredar mengenai masa depan Megawati Hangestri. Sejauh ini, kata Wibi Anhari, Megawati Hangestri memilih fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Red Sparks. Belum ada pendekatan dari klub Liga Voli Prancis. Megawati Hangestri lagi fokus untuk musim ini, kata Wibi Anhari. Wibi Anhari menambahkan tidak menutup peluang bagi Megawati Hangestri untuk melanjutkan pertualangannya di Liga Voli Korea. Terlebih lagi, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengetuk palu untuk menambah cakupan pemain untuk mengisi kuota pemain asing Asia musim depan. Tentu saja KOVO akan menaikkan standar penerapan gaji bagi pevoli Asia yang menyelesaikan musim kedua dan ketiga di negeri ginseng tersebut. Insya Allah semoga bisa berlanjut di Liga Voli Korea, tandas Wibi Anhari. Lebih lanjut soal Megawati Hangestri mengepakkan karier ke benua biru. Wibi Anhari tak ingin berandai-andai. Dia ingin Megawati Hangestri menapaki momennya memilih demi memilih. Kita fokus ke musim ini dulu, baru kita memikirkan langkah ke depannya, ujarnya. Di lain sisi, legenda voli Korea Park Mi-hee ikut mengomentari perihal nasib Megawati Hangestri bersama dengan Red Sparks. Park Mi-hee yang baru mengetahui kalau kontrak Megawati Hangestri akan berakhir musim ini mengatakan kalau dirinya siap membantu untuk mendapatkan klub baru di Korea. Park Mi-hee juga mengatakan kalau kedatang Megawati Hangestri di Red Sparks sangat membantu menjadi tim yang ditakuti pada gelaran Liga Voli Korea musim ini. Menurut Park Mi-hee, KOVO dan Red Sparks harus berusaha agar Megawati Hangestri tetap berada di Korea. Saya pun ingin membantu Megawati Hangestri untuk mencari klub lain di Korea jika Red Sparks tidak segera bertindak, ungkap Park Mi-hee kepada media Korea. Red Sparks seharusnya mulai berpikir bagaimana seandainya mereka tidak ada Megawati Hangestri. Kita semua tahu di era Megawati Hangestri, Red Sparks sekarang menjadi tim yang sangat disegani sekarang ini, kata Park Mi-hee. Bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalami kekalahan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Abu Danza ucapkan terima kasih. Menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah dalam 5 set, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, dan 9-15. Jalannya pertandingan. Sejak awal set pertama, Pink Speeders sudah memegang kendali permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic tampak sudah diantisipasi serangannya oleh Kim Yeon-kong dan kawan-kawan. Set pertama langsung dibuka dengan permainan menjanjikan dari Red Sparks. Keunggulan berhasil diraih Mega dan kawan-kawan hingga 7-4. Namun, Pink Speeders mulai menunjukkan watak asli mereka ketika mengejar dan berbalik unggul. Setelah timeout pertama, Red Sparks sempat tertinggal 8-10. Namun disinilah pertarungan seru duel kedua tim mulai benar-benar masuk ke permainan sesungguhnya. Red Sparks berhasil mengejar dan bangkit dengan 5 poin beruntun. Mereka membuat tim tuan rumah yang masih tak terkalahkan itu ketar-ketir. Dari 9-11, Red Sparks berbalik menekan 14-11. Serangan tutku berulang kali berhasil dihalau Red Sparks, receive mereka juga imbang sama kuat. Pelatih Pink Speeders Marcelo Abu Danza mulai terlihat cemas melihat permainan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan yang buntu. Tapi, perlawanan mulai kembali dilihatkan Pink Speeders saat memasuki poin genting 18-18. Kim Yeon-kong menjadi inisiator variasi serangan dan berhasil menambah 2 angka beruntun. Abu Danza bahkan berselebrasi keras ketika melihat Pink Speeders berbalik unggul. Kesalahan sempat dilakukan Red Sparks dari servis hingga umpan yang terlalu lemah. Namun,
Insting Bukilich untuk melambatkan tempo sukses memporak-porandakan pertahanan Pink Speeders, hingga Red Sparks berhasil merebut keunggulan 24-22. Spike keras dari Mega menutup set pertama, Red Sparks menang 25-22. Set kedua berjalan lebih gila. Pertarungan sengit terjadi sejak awal hingga Marine angka selalu berjarak 1 poin. Red Sparks sempat disamakan dan berbalik tertinggal 22-23. Di poin ini, Abudanza terdengar jelas meminta skuadnya untuk menghalangi Bukilich bagaimanapun caranya. Namun taktik mereka tak mempan, serangan-serangan Bukilich justru makin tajam dan Red Sparks meraih 3 angka beruntun untuk memenangkan set kedua 25-23. Pada set ketiga, start Red Sparks buruk tertinggal 0-3. Banyak kesalahan dan kurang siap mengantisipasi bola-bola cepat Pink Speeders. Selain itu, blocking tim tuan rumah juga lebih baik terutama Anneliese Fitzy yang terus mementahkan spike-spike ke Red Sparks. Serangan Pyo Sung-ju juga mudah ditebak dan beberapa kali kurang tepat sasaran hingga melebar. Red Sparks tertinggal jauh 9-16. Ko Hye-jin tampak menyadari sejumlah pemain inti skuadnya kelelahan dan kurang fokus. Set ketiga yang tertinggal jauh terpantau diingin dilepas. Pelatih berusia 44 tahun itu mengganti Bukilich, Mega, Jung Ho-yang, hingga Yeom Hee-seon. Red Sparks menurunkan skuad pelapis di sisa set ketiga hingga set ini berakhir skor 14-25. Memasuki set keempat, Red Sparks sebenarnya berhasil tampil variatif. Blocking Mega dan spike Mega makin bawa tim berjuluk Red Force unggul. Bukilich juga sangar di serangan tengah hingga unggul 15-11. Sayangnya, keunggulan jauh ini sirna setelah receiver Red Sparks melemah. Banyak return service mereka jadi bola freeball yang terus membuka serangan bagi Pink Speeders hingga mereka nerbalik tertinggal 15-16. Spike keras Bukilich dan Mega banyak yang melebar hingga Red Sparks tertinggal 17-20. Namun, disinilah laga dramatis tersaji. Mega dan Bukilich tak patah arang jadi lini serang di depan. Kekompakan skuad Red Sparks juga makin teruji hingga kedudukan imbang 21-21. Spike Bukilich sukses menghujam pertahanan tim tuan rumah. Blocking krusial Mega juga turut menambah kepercayaan diri Red Sparks dengan keunggulan 23-21. Kondisi Pink Speeders makin runyam saat Tutku mengalami cedera akibat salah pendapatan hingga dia terlihat menangis kesakitan. Sedangkan Red Sparks makin garang. Sempat tertahan di match point 24-23, Mega sukses melaksanakan tugasnya dengan spike tajam ke sisi belakang Pink Speeders. Red Sparks menjaga asa dengan mendekat 9-13. Namun, Pink Speeders menjauh, 14-9. Namun, serangan bola yang tidak dijaga memastikan kemenangan Pink Speeders.